Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Teman Jerman. Hari ini di episode yang kelima, kita akan membahas tema perbandingan kuliah di Jerman dan Indonesia. Masih bersama dengan aku, Ezra, Saya Zevano. Dan saya Alessandro Felli. ya, dan juga narasumber kita, Felicia Jenata Canda. Nah, eh, kita ini pengen nanya mengenai durasi kuliah di Jerman. Kira-kira itu sama nggak sih kayak durasi kuliah di Indonesia atau beda? Kalau durasi kuliah, officialnya banyak kan 6 semester, jadi 3 tahun. Tapi ada juga beberapa jurusan 7 sampai 8 semester. Oh, jadi berapa? Ada yang lebih cepat, ada yang sama ya kayak di Indonesia. Di Indonesia berapa semester? 8 nggak sih? Iya, kisaran segitu. Terus Iya. kalau Ini misalnya, banyak kan 3, cuma, 3 tahun, cuma sama Stotkol kan. oh jadi 4 ya. Kalau di Jerman tuh banyak gak sih yang kuliah lebih dari 6 semester? Kayak berapa persen? Oh, banyak Katanya susah banget. ya? Susah. Em, Sini aku udah banyak ketemu orang-orang Jerman juga yang lagi semester 8, semester 6. Cuma masih ngambil kelasnya bareng kelas aku sih. Jadi emang lumayan banyak yang lebih dari seharusnya. Kalau Koko sendiri merasa tertekan nggak untuk lulus lebih cepat atau on time gitu? Tekanan ya pasti ada lah mau cepat lulus. Cuma ya do your best aja. Kalau misalnya dalam seminggu itu ada kira-kira berapa jam sih total kelasnya? Kenapa? Dalam satu minggu itu totalnya berapa jam kelasnya? Hmm, Berapa ya? Satu hari kurang lebih dari jam 9 sampai jam 3-an gitu kalau normalnya dulu. Kalau masuk ke kelas gitu. Terus ditambah kadang suka ada labor lagi. Labor biasa dari jam 1 sampai jam 6. Jadi mungkin rata-rata 8 jam gitu sehari. Kelas dan labor. Hmm, Jadi lumayan banyak 40 juga. jaman gitu per minggu seharusnya. Itu belum termasuk ngerjain tugas. Kan di Jerman nggak ada tugas. Di jurusan aku sih nggak ada tugas. Oh nggak ada kayak PR gitu ya? Nggak pernah ada PR jurusan aku. Menarik. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua lah ya. Eh, kan kayak Koko tahu, setiap negara tuh ada kelebihan dan kekurangan dari kuliah masing-masing deh. Menurut Koko kelebihannya dulu deh. Kelebihannya dulu kuliah di Jerman tuh apa sih dibanding dari Indonesia deh? Hmm, Mungkin yang I find bagus aja ya di sini karena kan nggak bisa bandingin, nggak pernah kuliah di Indo gitu. Iya ya. Cuma infrastrukturnya bagus banget sih di sini kayak lecture hall, laboratoriumnya, terus em, perangkatnya lengkap semua lah, gak kekurangan gitu kayak setiap anak pasti dapat gitu. Hmm? Terus kalau dari cara ngajarnya sih aku rasa sama ya, dosennya ngajarin di depan di kelas yang sampai puluhan sampai ratusan anak gitu. Jadi interaksi one on one nggak terlalu banyak di semester-semester awal. Cuma ini nanti mulai semester-semester makin jauh itu mulai ada kelas-kelas yang cuma em, 15 orang dibagi-bagi gitu. Kayak kita juga ada tugas-tugas presentasi kadang-kadang dan tugas yang kayak gitu kita bisa konsultasi sama dosennya juga. Hmm? Terus yang enak juga sih, so far aku nggak perlu beli buku, itu semua bisa via online. Kita bisa kayak masukin uh, pakai account Uni kita, bisa baca buku online, atau ke perpus juga stoknya cukup sih. Jadi pinjem buku aja, nggak usah beli buku. Gitu. Oke. Jadi aku juga
pernah dengar nih kok, di Indonesia kan biasanya banyak apa ya biaya tambahan gitu, misalnya kayak buku yang kayak tadi Koko bilang. Jadi kelebihannya nggak usah beli buku. Terus harus kayak apa? Kayak jas alma mater gitu. Harus beli lagi. Kalau di Jerman tuh ada kayak extra fees-nya gitu nggak sih? Kayak harus beli inilah, beli Hmm, itulah. Kayak contohnya jas alma mater di sini nggak ada, nggak ada seragam. Jas alma mater juga nggak ada maksudnya. Terus biaya nggak ada biaya sih. Biayanya yang kemarin aku pernah bilang aja itu yang setiap 6 bulan tergantung dari kota dan tergantung dari uni sekitar 200 sampai 500 euro itu udah untuk semuanya. Paling kalau di jurusan aku itu ada deposit 50 euro, tapi itu buat selama aku kuliah, itu deposit kalau aku pecahin barang di labor atau kecelakaan apa sih harus ganti peralatan di laboratorium, itu aku masukin deposit 50. Cuma kalau nggak kenapa-napa nanti dibalikin lagi. Kalau extra fee lainnya nggak ada sih. Itu dibalikin depositnya kapan? Pas selesai kuliah? Iya, sekitar 2 semester lagi itu kalau udah selesai labor semua bisa minta balikin Oh, gitu. Oke, mungkin kita ke apa metode mengajarnya kali ya. Kalau tadi Koko bilang kan di Jerman tuh nggak dikasih eh, PR ya. Itu tuh lumrah nggak sih? Atau cuma di kelas Koko aja? Em, Sebenarnya ada dua major itu sih. Teman-teman aku juga jurusan tertentu mereka banyak namanya Hausarbeit itu juga kayak tugas ya, kayak makalah-makalah gitu. Ada yang sistem kurikulumnya lebih ke situ. Mereka banyak tugas, banyak kerja kelompok, banyak makalah. Cuma kalau ada juga yang kayak jurusan aku, itu kita fokusnya ke belajar teori sama langsung praktek di laboratoriumnya aja. Jadi um, di labornya itu kita sekitar 20-an orang, itu ada asisten-asisten dan asisten dosen ini yang lebih ngajarin kita ke one on one, jadi nggak ada tugas yang setiap hari harus dikumpulin gitu, nggak ada sih. Ada nggak sih metode apa belajar atau mengajar mereka yang mungkin kita anggap aneh atau nggak biasa gitu? Hmm, Kayaknya masih sama-sama aja sih kalau metodenya. Jadi nggak beda jauh kalau gitu ya. metode sama, mungkin kalau cara koko belajar beda nggak sama waktu koko belajar di Indonesia? Sama di Indonesia, Iya, beda dong. Um, boleh diceritain nggak perbedaannya kayak apa gitu? Bedanya nggak ke arah cara belajarnya sih, lebih ke seseringnya belajar aja. Di sini sebenarnya harus lebih sering belajar daripada di Indonesia dulu. Cuma kan mungkin karena di Indonesia juga dulu SMA, sekarang udah kuliah, jadi mungkin di situnya bukan karena di Jermannya juga, aku kan kurang tahu juga. Berarti bukan gara-gara di Jerman itu ya? I don't know. Oke. Terus kalau misalnya aktivitas itu yang di luar kuliah itu ngapain aja sih mahasiswa di Jerman biasanya? Mereka biasa ikut klub-klub olahraga di dalam kampus, itu ada beberapa. Kalau enggak, ada juga OSIS setiap jurusan, cuma itu aja sih, nggak terlalu banyak kalau kegiatan di luar uni, di luar pelajaran. Kalau kayak Nah, organisasi emang tuh, pilihannya nggak terlalu itu sedikit. kalau kayak organisasi kan kayak di Indo terkenal banget gitu kan. Kalau di sana nggak terlalu populer ya. Kurang sih. Lebih ke sport-sport. Iya, ke sport, tapi itu pun antar jurusan. Kalau yang organisasi kayak BEM, itu di sini fungsinya lebih terbatas ya, bisa aku bilang. Kayak kurang kurang menonjol sih so far. Mereka Hmm. lebih ke membantu anak-anak baru. Kalau semester 1, mereka sediain tutor, terus kayak MOS,
orientasi uni, cuma kayak diajak tour, dijelasin gedung-gedungnya, tempat-tempatnya. Cuma other than that, kalau udah di sehari-harinya sih nggak terlalu banyak aktivitas sih menurut aku. Berarti Biasanya bisa dibilang BM itu buat yang di dalam lingkungan kuliah aja ya? Iya. Oh, ya terus apa? Biasanya mereka tuh kalau nggak belajar tuh ngapain sih? Kan biasanya setiap negara kan beda-beda ya kulturnya, kayak have fun-nya. Ini mungkin lebih general ke kultur di sini juga sih, nggak anak kuliahan aja, tapi kayak orang dewasa dari mereka kecil juga yang aku liatin sih sering ke taman, olahraga gitu, kalau nggak kanu, terus barbekyuan di taman. Pokoknya mereka sukanya di outdoor sih karena facility kayak mall atau tempat hiburan lain juga nggak ada sih. Di kotaku aja cuma ada satu mall, jadi kayak orang ketemunya di kafe-kafe di luar sambil jalan-jalan aja. Kayak gitu. Terus lanjut ya kok. Maaf nih, tadi keluar wifi-nya tidak stabil. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, Kan tadi Koko udah bilang ya, apa kuliah di Jerman tuh susah gitu loh, bisa kayak setahun apa telatnya mungkin atau satu semester. Hmm. Bisa nggak sih sebenarnya kayak lebih cepet gitu selesainya? Lebih cepat. Aku belum pernah dengar sih orang lebih cepat dari seharusnya. Oh, jadi kayak harus bener-bener 3 tahun gitu ya? Kalau on time masih ada, iya minimal on time lah. Tapi nggak ada yang lebih cepet. Kayaknya belum pernah dengar sih. Oke. itu Dan aku maupun ada dari gitu. orang Jerman asli itu. Apa? Walaupun dari orang Jerman asli juga nggak ada yang lebih cepat lulusnya. Enggak sih. Oh, Lanjut. Kalau dari apa? Mungkin kok kan masih ada teman-teman di Indo. Mereka pasti mungkin kadang cerita dong kalau kuliah mereka gimana. Kira-kira tuh lebih ekstrim mana sih? Di Jerman atau di Indo? Kalau dari cerita-cerita teman. Ekstrim apanya nih? Susah. Gak tahu. Oh, nah. Susahnya. Menurut aku tantangannya beda sih. Kalau yang aku dengar dari teman-teman di Indo tuh banyak kegiatan antar mahasiswanya juga kan yang harus mereka handle. Kesenioritasannya juga di Jerman itu non-existent, cuma di Indo itu masih banyak. Terus kayak kalau soal pelajarannya sih aku rasa belum pernah terlalu banyak dengar cerita soal pelajarannya sih. Biasa kalau teman dari Indo ceritanya lebih ke pengalaman antar mahasiswanya di perkuliahan gitu. Jadi yang aku rasain beda banget tuh di Jerman, nggak ada hal-hal kayak gitu. Jadi kayak semuanya balik lagi ke pelajaran-pelajaran terus aja sih. Jadi susahnya tuh beda gitu kan. Oke, terus kita move on deh. Kalau untuk nyari kerja tuh misalnya lebih bagus degree di Indo atau degree di Germany? Mungkin sih deh, at least untuk kerja di Indo lah. Kurang tahu sih, belum banyak lihat-lihat soal kerja nanti di Indo apa di Jerman gitu. Tapi jadi kalau kalau bisa, Koko sendiri, Kenapa? dulu aja. tapi kalau misalnya pengen kerja di Jerman, lebih gampang degree Jerman dong pastinya, ya kan? Kalau mau kerja di luar Ya negeri. kayaknya iya, minimal kan udah
bisa bahasa Jerman, area yang kita mau kerjakan juga kita udah tahu terms-nya dalam bahasa Jerman gitu. Bukan yang nggak mungkin orang dari Indo kerja di Jerman, mungkin banget, bahkan banyak yang S2 baru ke sini kan. Cuma kan balik lagi mereka tetap harus bisa kuasain bahasanya. Cuma kalau dari masalah qualification bachelor-nya, aku rasa semuanya diterima sih. Balik lagi ke kita nanti kayak bisa aplikasiin dari jurusan dari degree kita ini apa enggak gitu. Enggak cuma dilihat dari degree-nya aja sih. Tapi kalau untuk Koko sendiri udah ada rencana belum mau kerja di sini atau di Jerman? So far sih rencananya kalau udah lulus bachelor, mungkin coba kerja di sini dulu, habis itu kayak lanjut S2 kalau memungkinkan. Terus ya, see how it goes. Berarti rencananya masih di Jerman dulu ya? Iya. Oh ya, aku mulai. Aku Ya, ada pertanyaan. Oke, bertanya dulu dulu. Jeb. Dulu. Oke. Dulu ya. Aku ada pertanyaan kok. Kalau kuliah di Jerman tuh pasti dapat Putus ya dia. Iya, seperti ada masalah teknis. Di sini nggak sih? halo? Halo. Ya. Tadi pertanyaannya apa, Fel? Nggak kedengar. Maaf. Wifi-nya tidak stabil ini. Naik turun. Oke, jadi pertanyaan tadi, kalau kuliah di Jerman nih kok, pasti dapat kerja nggak sih pas lulus nih? Atau kayak harus cari sendiri? Oh, harus cari sendiri lah. Oh, kamu tahu kayak kirain aku ada kayak kuliah di mana kayak ada yang connected sama tempat kerja gitu, terus habis lulus bisa kerja di situ langsung pasti. Itu banyak kemungkinannya yang aku pernah dengar sih, kayak nanti kamu tulis skripsi kamu bisa di perusahaan, terus kalau hubungannya baik mungkin kita bisa apply dan dapat kerjanya bisa dibilang lebih gampang gitu kan, udah kenal. Cuma kalau jalur official dari uni sih nggak ada, itu balik ke kita masing-masing lagi. Terus tadi pertanyaan dari Zevano apa? Iya, tadi apa? Kalau di Indo tuh kan apa nilai itu terlihat sangat penting. Kalau di Jerman juga gitu nggak sih? Kayak ngaruh ke kerjaan apa? Kalau kerjaan aku kurang tahu ya, tapi pastinya kayak buat S2 itu ngaruh banget karena beberapa mereka lihat nilai kita di bachelor juga. Berapa nilainya untuk bisa apply ke S2. Jadi nggak semua yang lulus bachelor bisa masuk ke beberapa jurusan master, itu ada limitnya juga. Tapi Nah, persepsi mereka tentang nilai itu nggak penting gitu kan? Nggak terlalu penting, saya penting Indo. Kurang tahu deh. Kayaknya penting sih, cuma nggak tahu, belum kedengeran sih sepenting apa gitu. Ezra juga keluar. Wifi-nya bermasalah. Nah, kalau tadi kan Koko bilang kan di Jerman itu kan nggak ada PR kan. Terus sistem penilaian di Jerman Ada, itu, cuma jurusan aku aja yang nggak ada. oh, berarti kalau di jurusan Koko sendiri itu penilaiannya gimana sih? Kan biasa kalau dari Indo kan semuanya dikumpulin gitu nilainya. Kalau di Ya itu Jerman sih yang menurut aku agak sulit di jurusan aku, dan banyak jurusan lain yang sistemnya kayak aku. Itu mereka ambil nilai 1 semester sekali aja pas ujian, dan itu kita ada kesempatan 2 kali. Tapi kalau nggak lulus di 2 kesempatan ini harus nunggu antara semester depan, kalau nggak tahun depan. Jadi kayak kesempatan kita 2 itu doang loh, nggak bisa
cicil selama kita 1 semester, dikerjain pelan-pelan gitu, nggak bisa. Jadi harus lulus ujian ini aja. Oh, jadi langsung semua materi dijadiin satu ujian gitu ya? Iya. Berat juga. Bahkan Kalau pindah beberapa kuliah gimana, pelajaran Bang? juga bahannya 2 semester, nanti baru ujiannya di semester keduanya gitu. Kalau pindah kuliah bisa nggak, Bang? Bisa dong. Tapi ngulang dari semester 1 ya? Enggak kok, banyak yang bisa ditransfer. Eh, Oke. apa sih? SKS-nya ya namanya. Hmm. Oh, kalau tadi kan Koko juga bilang ada beberapa jurusan juga yang sistemnya sama kayak jurusan Koko. Jurusan apa aja sih yang sistemnya kayak gitu? Yang Koko tahu aja. Kalau yang sistemnya sama kayak aku, malah aku kurang tahu. Aku taunya sistem yang berlawanan sama aku. Justru yang beda. Iya, itu ada kayak teknik industri, itu teman aku banyak tugas. Terus food technology, itu juga lebih ke tugas gitu. Kalau kayak teknik mesin, itu mirip ke aku. Itu banyakkan ujian di akhir semester. Tapi itu kalau kalian tertarik lagi harus cari tiap uni dan tiap jurusan, karena yang jurusan aku bilang tadi mungkin juga di uni lain beda sistemnya gitu. Hmm. Terus berarti kalau kita mau masuk kuliah itu harus cari informasinya dulu ya? Itu Iya, carinya langsung di website official uni masing-masing? ya website uni masing-masing. Oh, oke. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, mungkin kita tutup dulu untuk podcast episode kali ini. Terima kasih untuk Voice Kia. Sampai jumpa di podcast kami yang berikut. Sampai jumpa. Sampai jumpa.